Baik, kita mulai pembahasan untuk soal lembar tugas mahasiswa yang kedua. Kita mulai dari soal nomor 1. Ada beda potensial. Melalui beda potensial berapakah sebuah elektron mulai dari keadaan diam perlu dipercepat agar mencapai nilai kecepatan 40% dari kecepatan cahaya, dan kecepatan cahaya adalah 3 kali 10⁸ meter per detik. Ya, berarti kalau kita memiliki dua buah keping, elektron akan dipercepat, tentu yang sebelah kiri dia harus berkeping negatif, sebelah kanan positif. Kemudian terdapat beda potensial antara keduanya. Maka di sini ketika dia bergerak ke arah kanan, maka energi kinetiknya bertambah. Ya, ada perubahan nilai energi kinetik yang disebabkan karena adanya muatan yang melewati perbedaan potensial tertentu. Ya, kira-kira seperti ini. Ya, jadi sini adalah perbedaan atau perubahan energi potensialnya harus sama dengan perubahan energi kinetiknya. Ya, berarti di sini kita perhatikan setengah dikalikan M dikalikan V akhir kurangi V mula-mula kuadrat sama dengan Q dikalikan V akhir kurangi V awal, gitu ya. Nah, di sini tentu karena di sini bernilai positif, maka di sini kita menempatkan tanda mutlaknya, gitu. Maka di sini kita memiliki setengah kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali kecepatan akhir kuadrat, ya, karena kecepatan awalnya 0, sama dengan muatan elektron 1,6 10 pangkat min 19 dikali perbedaan potensialnya. Ya, nah di sini kecepatan akhirnya kita mau 0,4 dikali 3 kali 10 pangkat 8, berarti kecepatan akhirnya adalah 1,2 10 pangkat 8, sehingga setengah kali 9,11 kali 10 pangkat min 31 dikali 1,2 dikali 10 pangkat 8 kuadrat sama dengan 1,6 kali 10 pangkat min 19 kali delta V. Berarti nanti delta V-nya kita akan mendapatkan nilainya sama dengan 40.950 volt. Ya, maka ini adalah jawaban dari solusi yang dimaksud. Ya. Untuk soal nomor 2, sebuah medan listrik seragam berkekuatan 325 volt per meter diarahkan ke arah negatif. Y seperti ditunjukkan pada gambar, koordinat titik A adalah negatif 0,2 dan negatif 0,3 meter. Ya, jadi A di sini, titik di sini adalah negatif 0,2, negatif 0,3. Kemudian titik B-nya adalah 0,4 dan 0,5. Hitung beda potensial VB kurang VA menggunakan lintasan berwarna biru. Baik, di sini kita masukkan VB kurang VA, itu berarti VB kurang VC ditambah VC kurang VA, gitu ya kira-kira. Maka di sini kita tentu bisa menggunakan VB kurang VC itu minus integral, ya, dari posisi C sampai B, ya, dari posisi C sampai B, kemudian kita masukkan E dot ds. Ini untuk VB minus VC. Adapun yang VC minus VA ini berarti minus integral dari posisi A sampai posisi C E dot ds. Ya, di mana E-nya di sini bernilai minus 325 J Newton per Coulomb. Ya, kemudian kita selesaikan untuk masing-masing nilainya. Berarti VC kurang VA ini nanti sama dengan minus integral dari A sampai C. E-nya kita masukkan minus 325 J dot. Nah, ds-nya kalau untuk dari C ke A, dari C ke A, ya C itu ada posisi ini ya. Dari A ke C, maaf, ya. Itu nilai ds-nya itu nanti sama dengan, karena dia arah sumbu Y, maka dy/J, gitu ya kira-kira. Berarti dy/J. Kemudian ini berarti kita masukkan minus. Nah, posisi A kita lihat hanya yang sumbu Y saja. Berarti posisi A itu adalah minus 0,3.
sampai 0,5, kemudian minus 325 DY gitu ya. Ini nanti negatifnya tentu saling menghilangkan. Berarti nanti VC, selisih VC kurang VA adalah 325 kali 0,8 atau kita mendapatkan VC minus VA itu nanti sama dengan 265 volt. 260 volt, maaf, 260 volt. Nah, adapun untuk VB kurang VA, ya, jadi VB kurang VC, maaf, VB kurang VC sama dengan minus integral dari C sampai B. E-nya tetap minus 325J dot ds-nya karena dia bergerak sepanjang sumbu X, maka dxi. Nah, kita tahu bahwa J dot I adalah 0, maka ini nanti menghasilkan 0. Berarti VB kurang VA adalah VB kurang VC, yakni 0, ditambah dengan VC kurang VA 260, sehingga kita mendapatkan VB kurang VA sama dengan 260 volt. Ya, kira-kira seperti itu. Dan ini solusi yang diberikan oleh lembar tugas mahasiswanya ya, untuk lembar tugas mahasiswanya. Saya pikir sudah cukup jelas di sini. Untuk soal nomor 3, hitung energi yang diperlukan untuk menyusun muatan yang seperti yang ditunjukkan pada gambar, di mana A-nya di sini adalah 0,2, B 0,4, dan Q 6 kolom. Jadi di sini kita anggap ini adalah Q1, ini adalah Q2, ini adalah Q3, dan yang terakhir di sini adalah Q4. Maka total usaha yang diperlukan untuk menyusun keempat rangkaian tersebut adalah K, Q1, Q2 per jarak R1, R2. K, Q1, Q3 per jarak R1, R3, K, Q1, Q4 per jarak R1, R4, R1, 4, kemudian K, Q2, Q3 per jarak R2, 3, ditambah K, Q2, Q4 per jarak antara titik 2 dan 4, kemudian K, Q3, Q4 dibagi jarak 3, 4. Ya, kemudian kita masukkan semua yang kita tahu di sini. Ini bukan R1, R2, maaf saya salah di sini ya. Ini maksudnya adalah jarak antara muatan 1 dan 2. Sehingga W di sini nanti sama dengan K. Q1 adalah bernilai 2Q. Maka K 2Q, Q2-nya adalah 3Q dibagi dengan jarak antara keduanya adalah D. Ditambah K, Q1 dan Q3 berarti K Q1-nya 2Q, Q3-nya adalah minus 2Q, dibagi akar A kuadrat ditambah B kuadrat. Kemudian ditambah K, Q1 adalah 2Q, Q4 adalah, Q4-nya adalah Q, ya, Q biasa di situ. Q4-nya adalah Q, dibagi dengan jarak antara 1 dan 4 adalah A. Ditambah dengan K, Q2 di sini adalah 3Q, kemudian Q3-nya adalah min 2Q, dibagi jarak antara 2 dan 3 adalah A, kemudian ditambah K, Q2 adalah 3Q, dikali Q4-nya adalah Q biasa, dibagi dengan jarak antara, ya, jadi antara 2 dan 4 ini ya, Q3 dan Q tadi jaraknya adalah akar A kuadrat tambah B kuadrat, lalu terakhir adalah K dikali Q3-nya adalah minus 2Q, dikali Q4-nya adalah Q, dibagi dengan B. Maka W di sini akan didapatkan 6 kaki kuadrat per B, ditambah, dikurangi 4 kaki kuadrat per akar A kuadrat plus B kuadrat, ditambah 2 kaki kuadrat per A, ditambah, dikurang ya yang ini ya, dikurangi 6 kaki kuadrat per A, ditambah 3 kaki kuadrat per akar A kuadrat plus B kuadrat, dikurangi 2 kaki kuadrat per B.
Sehingga W-nya di sini nanti akan didapatkan untuk yang A 2 minus 6 berarti minus 4 kaki kuadrat per A. Kemudian ya ini untuk yang A. Kemudian ditambahkan yang B berarti plus 4 kaki kuadrat per B. Lalu terakhir dikurangi kaki kuadrat per akar A kuadrat ditambah B kuadrat gitu. Ya. Nah, nanti kita masukkan semua angka yang kita miliki di sini. Ya, kita keluarkan misalkan kaki kuadratnya kemudian minus 4 per A ditambah 4 per B dikurangi 1 per akar A kuadrat plus B kuadrat. Sehingga usahanya nanti kalau kita masukkan semuanya akan didapatkan nilai sama dengan minus 3,96 kali 10 pangkat 12 Joule. Ya. Berikut saya berikan jawaban dari solusi lembar tugas mahasiswa yang kedua. Pada soal nomor 4, sebuah kawat dengan panjang yang berhingga yang mempunyai kerapatan muatan linear seragam. Ya, jadi ini kita anggap saja kerapatan linear seragamnya adalah lambda. Dibengkokkan dan menjadi bentuk seperti pada gambar, tentukan potensial pada titik O. Pada titik O itu di titik pusat sini ya. Jadi di sini kita anggap ada 3 segmen, segmen AB, segmen BC, dan segmen CD. Ya, dari kesimetrian kita tahu bahwa total potensial dari AB akan sama dengan potensial dari CD, gitu ya. Jadi kita akan bisa mendapatkan bahwa VAB akan sama dengan VCD. Ya, nanti V totalnya adalah VAB ditambah VBC ditambah VCD. Ya, maka kita cari dulu potensial untuk AB dan CD, gitu ya. Jadi kalau kita punya sebuah batang, gitu ya. Kemudian ini jaraknya adalah R, lalu ini jaraknya di sini adalah 2R. Maka potensial yang diberikan oleh satu elemen deki, di mana deki sama dengan lambda dx, terhadap titik P misalkan, ini jaraknya adalah X, gitu ya. Nanti V-nya sama dengan, atau dV-nya sama dengan K deki dibagi dengan jarak R, gitu ya. Jarak R adalah jarak dari titik terhadap titik tersebut, titik yang menjadi sumber dari potensial. Ya, maka dV sama dengan K lambda dx. Nah, jaraknya adalah X. Sehingga potensial V kita integralkan K lambda integral dx per X, di mana integral dari dx per X adalah ln dari X. Ini batasnya mulai dari R hingga 3R. Sehingga potensialnya untuk AB dan CD itu nanti menjadi K lambda dikali ln 3, gitu ya. Ini adalah nilai potensial AB dan CD, ya, di mana nilainya adalah K lambda ln 3. Kemudian untuk VBC, ya, untuk bagian dari lingkaran, gitu ya, ini jaraknya adalah R, maka dV sama dengan K deki, ya, ini misalkan dekinya di sini, deki di sini. Di sini adalah deki adalah sama dengan lambda ds. Ya, maka K deki dibagi dengan jaraknya adalah R. Sehingga nanti dV-nya adalah K lambda ds dibagi dengan R. Nah, maka V-nya kita integralkan, ya. R di sini adalah jari-jari, ya, karena di sini jari-jarinya sama semua dari ujung kiri sampai ujung kanan. Sehingga kita bisa keluarkan K lambda per R integral ds. Nah, integral ds itu nanti menjadi sama dengan PR, gitu ya. Sehingga R-nya dicoret di sini, maka volume bukan volume, potensial BC nanti menjadi K dikali P dikali lambda. Sehingga volume total nanti menjadi 2K lambda ln dari 3 ditambah dengan K dikalikan P dikalikan lambda, ya. Kp dikalikan lambdanya seperti itu, atau V-nya kalau kita keluarkan K lambdanya maka menjadi 2 ln 3 ditambah P. Ya. Nanti bisa juga dilihat dari slide seperti ini juga jawaban yang didapatkan.
Sebuah konduktor berbentuk bola, jari-jarinya adalah 14 cm dan muatan 26 mikrokulum. Ya, jadi jari-jari konduktornya R adalah 14 cm atau 0,14 meter. Lalu muatan Q-nya adalah 26 kali 10 pangkat min 6 kolom. Hitung medan listrik pada medan listrik dan potensial pada 10 cm, 20 cm, dan 14 cm dari titik pusat di mana potensial pada titik K hingga R T hingga adalah 0. Berarti kita coba gambarkan terlebih dahulu gitu ya. Nah, ini adalah bola konduktor. Karena bola konduktor, semua muatan akan terkumpul pada permukaan. Semua muatan akan terkumpul pada permukaan, sehingga di dalam sini tidak ada muatan, sehingga untuk kasus yang pertama, kita tahu di sini bahwa nilai R-nya adalah 14 cm, di mana yang kasus pertama R-nya itu 10 cm, di bawah 14 cm gitu ya. Di sini 10 cm, itu dia nilainya di bawah 14 cm. Nah, karena dia ada di dalam konduktor, maka nilai medan listriknya sama dengan 0 karena tidak ada muatan di dalamnya di sini. Seperti itu. Ya, dengan menggunakan persamaan Gauss integral E.dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0, tetapi di sini di dalam sini tidak ada muatan, maka dia nanti sama dengan 0. Nah, ketika dia muatannya sama dengan 0 di sini, maka nilai potensial di jarak potensialnya pada R lebih kecil daripada R, maka potensial pada R itu harus sama dengan potensial pada permukaan bola. Gitu, ya. Potensial pada permukaan bola karena kita punya nilai VR min VR besar ya, VR atau potensial pada jarak R adalah minus negatif R besar sampai R kecil E dot ds. Tetapi di sini nilainya 0. Ya, karena medan listrik di dalam bola nilainya 0, maka potensial di dalam bola sama dengan potensial pada kulit bola. Berarti potensialnya adalah K per R atau 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah 26 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jari-jari bola yakni 0,14. Sehingga didapatkan nanti nilai potensialnya adalah sama dengan 1,67 kali 10 pangkat 6 volt. Oke, ini yang pertama. Yang kedua, ya, pada R yang lebih besar daripada jari-jari bola ya. Nah, di sini nilai medan listriknya tidak lagi sama dengan 0 karena ya, di sini dia posisinya ada di luar kulit bola. Oke, dia ada di luar kulit bola. Maka di sini kita bisa langsung masukkan rumus biasa ya, E sama dengan kaki per R. Maaf, ini R-nya adalah R jarak dari pusat bola ya, R kuadrat. Sehingga nilai E-nya nanti akan sama dengan 9 kali 10 pangkat 9 dikali Q-nya adalah 26 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan 0,2 kuadrat sehingga didapatkan nilai medan listriknya sama dengan 5,85 kali 10 pangkat 6 Newton per kolom. Adapun nilai potensialnya ya kita tinggal masukkan ke rumus biasa kaki per R ya, di mana nilai V-nya berarti 9 kali 10 pangkat 9 dikali muatannya adalah 26 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan jaraknya adalah 0,2 sehingga didapatkan nilai V-nya adalah sama dengan 1,17 kali 10 pangkat 6 volt. Kemudian soal yang terakhir adalah pada permukaan bola. Persis pada permukaan bola, maka nilai medan listriknya nanti kaki per R biasa, ya di mana akan didapatkan 9 kali 9 dikali 26 kali 10 pangkat min 6, kemudian dibagi dengan jari-jari bola adalah 0,14 kuadrat. Ya, ini R kuadrat maksud saya lupa ya. 0,14 kuadrat sehingga didapatkan nilai E-nya adalah sama dengan 1,19 kali 10 pangkat 7 Newton per kolom. Adapun nilai V-nya ini sudah kita cari dan kita dapatkan tadi ya, sama dengan jawaban A ya. VR-nya adalah kaki per R sehingga kita dapatkan 1,67 kali 10 pangkat 6 volt. Ya, itu adalah jawaban untuk A, B, dan C, atau bisa juga dilihat dari slide berikut. Ini adalah jawaban A, B, dan C-nya sama. Dua buah plat sejajar yang muatannya sama besar tetapi berlawanan tanda dipisahkan pada jarak sejauh 12 cm. Jadi ini kita bisa gambar sederhananya ya. Ada dua plat
ya. Yang satu adalah plus sigma, yang satu min sigma, di mana mereka terpisah sejauh jarak D sama dengan 0,12 meter atau 12 cm. Kemudian nilai sigmanya adalah 36 kali 10 pangkat min 9 kolom per meter kuadrat. Sebuah proton dilepaskan dari dalam keadaan diam di plat positif. Ya, kita punya muatan positif di sini yang dia nanti akan dipercepat. Maka yang dicari pertama berapa beda potensial antar pelat. Ya, beda potensial antar pelat, ya V itu nilai beda potensialnya itu nanti sama dengan E kali D. Ya, untuk E yang nilainya konstan. Ya, sehingga nanti delta V-nya sama dengan, nah E di sini untuk pelat yang luas itu bisa dimasukkan sigma per epsilon 0 dikalikan D. Sehingga delta V-nya nanti kita bisa mendapatkan 36 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikalikan dengan jarak keduanya yakni 0,12 sehingga didapatkan beda potensialnya adalah 1,67 kali 10 pangkat 6 volt. Kemudian soal yang B, berapa energi proton ketika mencapai pelat negatif? Ini maksudnya energi kinetik, ya. Energi kinetiknya itu bisa didapatkan dari muatan dikalikan beda potensial. Berarti EK-nya adalah 1,6 kali 10 pangkat min 19 dikali beda potensialnya tadi adalah 1,67 kali 10 pangkat 6 volt. Sehingga kita akan mendapatkan kenaikan energi kinetiknya itu nanti akan sama dengan 7,81 kali 10 pangkat min 17 joule. Kemudian soal yang C, kecepatan proton sesaat sebelum menumbuk pelat negatif. Ya, berarti energi kinetik yang kita sudah dapatkan tadi sama dengan setengah mv kuadrat. Berarti 7,81 kali 10 pangkat min 7 sama dengan 1,5 dikali massa proton adalah 1,67 kali 10 pangkat min 27 dikali V kuadrat. Ya, V-nya nanti kita akan mendapatkan sama dengan 3,058 kali 10 pangkat 5 meter per detik. Kemudian soal yang D-nya, percepatan proton bisa kita dapatkan dari F sama dengan MA. Ya, nah ini untuk supaya lebih mudahnya kita juga punya rumus yang seperti VT kuadrat minus V0 kuadrat sama dengan 2AS kan gitu ya. Maka VT yang kita sudah dapatkan di sini yakni 3,058 kali 10 pangkat 5 kuadrat itu sama dengan 2 kali A dikali jarak antara kedua keping atau 0,12. Sehingga kita akan mendapatkan nilai percepatan sama dengan 3,897 dikali 10 pangkat 11 meter per second kuadrat. Kemudian yang terakhir gaya pada proton, maka F sama dengan MA, maka F sama dengan masanya adalah 1,67 10 pangkat min 27 dikali percepatannya 3,897 kali 10 pangkat 11. Sehingga kita akan mendapatkan gayanya adalah 6,51 dikali 10 pangkat negatif 16 Newton. Ya, ini adalah gaya yang bekerja pada proton. Ya, atau bisa dilihat pada hasil berikut. Terdapat dua cangkang bola konduktor tipis seperti yang penampang melintangnya ditunjukkan pada gambar, di mana R1 adalah 15 cm, kemudian R2-nya adalah dan muatannya 10 nanocoulomb. Ya, berarti karena dia bola cangkang, ini semua muatannya berkumpul di permukaan kulitnya seperti itu. Di mana kita memiliki muatan Q1 di mana nilai Q1-nya adalah 10 nanocoulomb atau 10 pangkat min 8 coulomb. Kira-kira seperti itu. Lalu R1-nya adalah 0,15 meter. Kemudian yang kedua di sini kita memiliki muatan Q2-nya itu dia sama dengan ya ini ada di permukaan semua ya. Oke, di sini ada Q2 di mana nilai Q2-nya sama dengan 15 nanocoulomb atau 1,5 kali 10 pangkat min 8 coulomb, di mana nilai R2-nya 30 cm atau 0,3 meter. Tentukan medan listrik dan potensial di ABC. Ya, jadi kalau untuk medan listrik E di sini kita punya integral tertutup E.dA
sama dengan Q enclosed per epsilon 0 gitu ya untuk yang A. Nah, di dalam sini tidak ada muatan, maka Q enclosed-nya sama dengan 0 gitu ya. Berarti nilai medan listrik sama dengan 0 untuk jari-jari di bawah kulit dalamnya. Ini yang untuk yang A. Sekarang yang B. Sekarang untuk yang daerah B, maksud saya, ya, daerah B. Pada daerah B di sini, pada daerah B, daerah yang ini ya, daerah yang ini. Nah, itu ada Q enclosed-nya ada, ya, ada nilai Q enclosed. Berarti kita memiliki nilai integral E dot dA sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Nah, Q enclosed-nya sama dengan Q1 gitu ya. Jadi 10 pangkat min 8 per epsilon 0 ya. Kemudian kita akan mendapatkan nilai E dalam kurung 4pi R kuadrat sama dengan 10 pangkat min 8 per epsilon 0 gitu ya, per epsilon 0. Sehingga nilai E-nya nanti sama dengan 10 pangkat min 8 per 4pi epsilon 0 R kuadrat. Nah, 1 per 4pi epsilon 0 ini adalah 9 kali 10 pangkat 9. Berarti 9 kali 10 pangkat 9 kali 10 pangkat min 8 dibagi R kuadrat. Berarti nilai medan listriknya adalah 90 per R kuadrat untuk R antara R1 sampai R2. Gitu ya. Seperti itu. Oke. 90 per R kuadrat Newton per Coulomb untuk nilai R-nya antara R1 sampai R2. Ini untuk daerah B. Sekarang untuk daerah C, ya, di daerah luar sini kita lihat Q enclosed-nya adalah total 15 plus 10. Berarti E dalam kurung 4PR kuadrat sama dengan totalnya adalah 2, ya, atau ini kan 15 nanocoulomb berarti 1,5 dikali 10 pangkat min 8 ya, ditambah Oke, 1,5 kali 10 pangkat min 8 ditambah 10 pangkat min 8 dibagi epsilon 0. Berarti E-nya sama dengan 2,5 kali 10 pangkat min 8 per 4pi epsilon 0 dikali R kuadrat. Nah, ingat baik lagi 1 per 4pi epsilon 0 adalah 9 kali 10 pangkat 9. Berarti nilai E-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9 dikali 2,5 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan R kuadrat sehingga didapatkan nilai E-nya. Yang ini coret, ini dapat 10. 225 per R kuadrat Newton per Coulomb ya. Untuk daerah nilai R-nya antara, ini untuk daerah R-nya lebih besar daripada R2. Baik, ini untuk jawaban yang A. Sekarang kita masuk ke jawaban yang B. Potensial yang di dalam sini, ya ini saya hapus dulu ya, biar tidak terlalu membingungkan di sini. Untuk potensial di dalam bola 1 atau di dalam sini, nah, di sini itu tidak ada medan listrik. Padahal kita tahu V2 min V1 sama dengan min integral 12 E dot ds. Berarti kalau kita cari ini adalah R di sini, berarti potensial pada R dikurangi potensial pada permukaan R1 itu nanti sama dengan 0. Seperti itu. Karena medan listriknya sama dengan 0 di dalamnya. Maka potensial di dalam bola 1 itu sama dengan potensial pada kulit. Yang nilainya sama dengan K1 per R1. Atau nilai VR-nya nanti menjadi 9 kali 10⁻9 dikali dengan Q1-nya adalah 10 nanocoulomb. Ya, 10 kali 10 pangkat negatif 8 dibagi dengan R1-nya tadi adalah 0,15. Sehingga potensial di dalam bola pertama, di dalam bola 1 adalah 90 per 0,15 atau 600 volt.
Oke, ini adalah potensial di dalam bola pertama. Sekarang kita lihat potensial antara bola pertama dengan bola kedua, gitu ya. Berarti potensial keduanya ya yang kita cari itu antara R1 dengan R2-nya di titik sini. Nah, di titik itu ya kita pakai patokan tetap VR dikurangi V pada kulit bola pertama gitu ya. Jadi kita patokan sama ini. Karena ini yang sudah kita dapatkan ya ini nilainya sama dengan 600. VR min VR 1 itu sama dengan minus integral E dot ds, di mana E-nya tentu tadi adalah 90 per R kuadrat yang ini. Berarti VR minus 600 sama dengan minus integral dari 90 R pangkat min 2 dr. Atau ini nanti sama dengan minus, batas bawahnya adalah R1, batas atasnya adalah R. Nah, ini kalau diintegral menjadi nilainya 90 R pangkat min 1 dengan batas R1-nya adalah 0,15 sampai R. Berarti ini menjadi 90 per R dikurangi 600. Karena 90 per 0,15 adalah 600. Berarti nilai potensial antara kulit A dan C itu nanti sama dengan, ya di posisi B, maaf maksud saya, adalah 90 per R dikurangi 600 ditambah 600. Berarti sama dengan 90 per R. Ini adalah potensial di daerah B. Jadi potensial A tadi adalah 600 volt. Potensial B adalah 90 volt. Lalu bagaimana dengan potensial C? Nah, potensial C ini jauh lebih mudah. Jadi potensial C, V adalah sama dengan K Q total per R. Sehingga V-nya sama dengan 9 kali 10 9 dikali Q totalnya adalah 25 nanocoulomb atau 25 kali 10 pangkat min 9 dibagi dengan R-nya adalah ya R gitu ya, R saja, maka V-nya sama dengan 225 gitu ya. Ininya coret nanti dibagi dengan R seperti itu. Oke. Atau kita bisa lihat hasilnya juga di sini ya. Ini ada sedikit yang harus diperbaiki sebenarnya di bagian nomor 2-nya ya, karena kita harus memiliki batas tadi V R dikurangi V R1 sama dengan minus integral R1 sampai R E dot ds ya. Tapi jawaban akhirnya sudah betul di sini. Sebuah piringan pejal ya, sebuah piringan pejal dengan jari-jari R ya, dengan jari-jari R mempunyai kerapatan muatan tidak seragam di mana sigma sama dengan CR ya. Jadi sigma di sini sama dengan CR di mana C adalah konstanta dan R diukur dari pusat piringan. Nah, di sini sigmanya tidak konstan. Tentukanlah dengan integrasi langsung potensial di titik P. Jadi, kita coba pakai pendekatan terlebih dahulu. Kalau kita memiliki sebuah cincin kosong, ya ini cincin yang tengahnya ini kosong ya. Ini sebuah cincin, tengahnya kosong. Nah, di sini pada jarak X, kemudian jari-jari cincinnya adalah R, maka di sini ya nilai ds-nya di mana nilai dq sama dengan lambda ds seperti itu ya. Jadi ini untuk satu partisi kecil dari sebuah cincin tersebut. Oke. Satu partisi kecil dari cincin tersebut berarti ya di sini jaraknya adalah akar x kuadrat plus r kuadrat. Ya ini bukan piringan pejal, ini cincin biasa ya, karena dia cincin tengah-tengahnya kosong. Maka nilai dV yang disebabkan oleh ds di sini adalah K dq dibagi R kuadrat. Berarti dV sama dengan K lambda ds R kuadrat, ini tidak R kuadrat tapi R saja, maaf ya, karena dia adalah potensial. Maka R-nya adalah akar X kuadrat plus R kuadrat. Sehingga V-nya nanti bisa didapatkan sama dengan K dikali lambda. Nah, integral dari ds adalah 2πr dibagi dengan akar X kuadrat plus R kuadrat.
Jadi untuk satu cincin tipis, nilai V-nya adalah K, lambda dikali 2πr ini adalah total muatan KQ per akar X kuadrat plus R kuadrat. Nah, sekarang kalau kita ganti dengan sebuah cincin, sebuah piringan pejal, ya, piringan pejal di sini, yang jari-jarinya adalah R. Maka di sini kita bisa ambil satu bagian kecil yang sebenarnya adalah bentuknya dia cincin, ya. Sorry, maaf, ini saya perbaiki sedikit ya. Jadi kalau misalkan kita memiliki sebuah piringan pejal, lalu dalam piringan tersebut ada sebuah cincin, ya. Jadi sebenarnya piringan ini adalah kumpulan cincin-cincin yang jari-jarinya berbeda-beda. Berarti ini adalah R kecil, kemudian ini adalah dari paling dalam sampai paling luar kita masukkan sama dengan R besarnya, gitu ya. Nah, kemudian ini jaraknya X, sehingga nilai dV-nya itu nanti kita masukkan dari sini, karena efek dari satu cincin tadi, satu cincin kecil, itu adalah K dQ dibagi akar X kuadrat plus R kuadrat, ya. Ini adalah jari-jari cincinnya. Seperti itu. Kemudian nilai dQ-nya sekarang sama dengan sigma kali dA, di mana dQ berarti sama dengan sigma adalah C kali R, gitu ya, C kali R. dA-nya adalah 2πr dr, gitu. Ya. Sehingga di sini dQ-nya nanti didapatkan 2π kali C dikalikan R kuadrat dr. Ya, kira-kira seperti itu. Sehingga nanti dV di sini kita bisa dapatkan K, dQ-nya kita masukkan 2πc R kuadrat dr dibagi dengan akar X kuadrat ditambah R kuadrat. Oke, maka di sini ya kita integralkan V-nya menjadi 2πc ya dikalikan K integral R kuadrat dr dibagi akar X kuadrat plus R kuadrat. Oke, seperti itu. Kemudian dari sini kita perlu sedikit kita memerlukan integral dari R kuadrat dr dibagi akar dari X kuadrat plus X kuadrat. Ya. Jadi tadi kita sudah mendapatkan bahwa V-nya sama dengan 2πck integral R kuadrat dr dibagi akar X kuadrat plus R kuadrat. Nah, ini bukan integral yang biasa, tetapi kalau kita melihat tabel integral, kita tahu bahwa kalau kita memiliki integral X kuadrat dx per akar dari X kuadrat plus A kuadrat, ini dari tabel integral, kita akan mendapatkan nilai sama dengan setengah X, ya, setengah X, kemudian akar dari X kuadrat plus A kuadrat, kemudian dikurangi setengah A kuadrat ln dari X ditambah akar dari X kuadrat plus A kuadrat. Seperti itu. Maka di sini kita perhatikan, ya ini situasinya mirip, tetapi sekarang R, nah ini X-nya supaya tidak kebalik, ini kita putar saja karena agak rancu nanti jadinya. Sehingga di sini kita balik menjadi R kuadrat plus S kuadrat. Ini nanti akan sama dengan setengah dikalikan R, kemudian akar dari R kuadrat plus X kuadrat. Di sini X-nya konstan, minus setengah X kuadrat ln dari X di sini berarti adalah ln dari R ditambah akar R kuadrat ditambah X kuadrat, ya. Karena dia dari 0 sampai R, maka ini juga batasnya akan naik dari 0 sampai R, ya. Dikalikan hasil 2πck, ya. Sehingga potensialnya nanti sama dengan 2πck dalam kurung, ya, kita masukkan R di sini berarti setengah kali R akar R kuadrat
R kuadrat tambah X kuadrat minus setengah R kuadrat ln dari R ditambah akar R kuadrat tambah X kuadrat, seperti itu. Kemudian dikurangi, nah nolnya masuk ke sini ya, jadi dikurangi 0. Lalu ketika ini masukkan di R di sini ya, berarti plus ya, plus setengah X kuadrat ln dari dalam kurung 0 ditambah akar X kuadrat. Seperti itu. Sehingga V-nya kita akan mendapatkan 2pi CK dalam kurung setengah R akar X kuadrat plus R kuadrat minus setengah R kuadrat dikali ln dari R plus akar X kuadrat plus R kuadrat, kemudian ditambah setengah X kuadrat ln X. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini jawaban untuk potensialnya. Nah, ya, jadi di sini hasil ini salah ya. Silakan nanti kalian pelajari dari nilai yang sudah saya turunkan. Dalam suatu tabung sinar katoda tertentu, arus pancaran yang diukur adalah 30 ampere ya. Berarti arus I sama dengan 30 ampere. Kemudian berapa banyak elektron yang menumbuk setiap 40 detik ya. Jadi di sini kita tahu bahwa rumus I-nya adalah total muatan dibagi waktu selang waktu ya. Berarti kalau misalkan arusnya adalah 30 ampere, total muatan dalam waktu 40 detiknya itu nanti adalah 1200 kolom. Jadi dalam 40 detik ada 1200 kolom muatan yang menumbuk dinding katoda ya atau layar tabung. Maka untuk mencapai 1200 kolom maka kita memerlukan elektron sebanyak delta Q per muatan elementer elektron gitu ya. Karena kita tahu satu elektron 1,6 10 pangkat min 19 kolom. Sehingga total elektron yang menumbuk adalah 1200 dibagi 1,6 kali 10 pangkat min 19 atau 7,5 kali 10 pangkat 21 elektron. Banyaknya muatan yang dalam kolom yang melewati permukaan seluas 2 cm persegi berubah terhadap waktu menurut persamaan Q sama dengan 4T pangkat 3 plus 5T plus 6 di mana T dalam 1 detik. Berapa arus sesaat yang melalui permukaan pada T sama dengan 1 detik dan berapa nilai rapat arusnya. Ya, jadi kita tahu bahwa di sini semua yang diketahui adalah areanya adalah 2 cm persegi. Kemudian kita tahu bahwa muatannya 4T pangkat 3 plus 5T plus 6. Nah, pada saat T sama dengan 1 detik, berapakah nilai arusnya? Ya, kita tahu bahwa arus adalah dq per dt, berarti ini nanti sama dengan, kalau kita turunkan terhadap waktu, maka fungsi arus terhadap waktu adalah 12T kuadrat plus 5. Sehingga pada T sama dengan 1 detik, arusnya adalah 12 kali 1 ditambah 5 atau 17 ampere. Ya. Kemudian nilai rapat arus itu adalah arus dibagi area. Ya, arus dibagi area, maka rapat arusnya sama dengan 17 dibagi areanya adalah 2 kali 10 pangkat min 4 ya atau nanti menghasilkan 8,5 kali 10 pangkat 4 ampere per meter persegi gitu ya atau 85.000 ampere per meter persegi. Sebuah resistor dibuat dari batang karbon yang mempunyai luas penampang seragam yang areanya adalah 5 kali 10 pangkat min 6 meter persegi atau 5 meter persegi, milimeter persegi. Ketika beda potensialnya V adalah 15 volt diterapkan pada ujung batang, maka arus yang mengalir ya arusnya adalah 4 miliampere atau 4 kali 10 pangkat min 3 ampere. Tentukan hambatan batang dan panjang batang. Berarti R-nya sama dengan V per I atau 15 per 4 kali 10 pangkat min 3 ya, sehingga kita mendapatkan 3750 ohm. Kemudian panjang batang kita dapatkan dari karakteristik
karakteristik batang yang digunakan, rho L per A. Ya, berarti panjangnya nanti menjadi A kali R dibagi rho atau 5 kali 10 pangkat min 6 dikali hambatan 3750 dibagi dengan rho-nya adalah 4 kali 10 pangkat min 5. Seperti itu. Sehingga hambatannya nanti akan didapat panjangnya akan didapatkan 468,75 meter. Seperti itu. Perhatikan rangkaian ditunjukkan pada gambar. Tentukan arus pada resistor 20 ohm. Kemudian tentukan beda potensial titik A dan titik B. Ya, jadi sebenarnya gambar ini kita bisa sederhanakan menjadi ini ada 25 volt. Kemudian di sebelahnya di sini ya. Di sebelahnya kita gambar sebuah hambatan gitu ya, 10 ohm. Oke, kemudian di bawahnya ya ini supaya tidak terlalu ini ya, tidak terlalu sulit. Di sini saya gambar saja dengan kotak gitu ya. Jadi ada kotak di sini 10 ohm. Lalu kotak di bawahnya di sini juga 10 ohm. Nah, kotak yang bawah ini dia terhubung secara paralel tentu dengan hambatan yang nilainya 5 ohm. Nah, kemudian dia dikontakkan ya dengan dua hambatan lain yang terhubung secara seri yakni 5 ohm dan 20 ohm. Oke, maka yang di sini ditanya berapa arus yang lewat di sini. Arus I di sini ya. Oke, anggap saja ini I total, maka ini I1, ini I2, maka di sini yang ditanya adalah I3. Kita cari dulu total arusnya, total arus I di sini kita cari terlebih dahulu supaya nantinya kita bisa menentukan arus yang melewati hambatan 20 ohm di sini ya. Tentu di sini yang ini arusnya ini keliru karena ini positifnya ada di sebelah kanan gitu ya. Maaf, ini saya hapus dulu. Oke, nah berarti ini tetap I1 arahnya ke kiri, ini I2 arahnya ke kiri dan ini I3. Lalu arusnya yang bawah I di sini seperti itu. Maka di sini kita cari dulu besar arus I-nya. Ya, kita cari dulu berapa besar arus I-nya. Ya, dengan cara ya mudahnya kita buat total hambatannya di sini 25 ohm. Di atasnya di sini adalah 5 ohm. Di atasnya di sini adalah 10 ohm. Lalu di atasnya adalah 10 ohm. Kemudian baterainya di sini 25 volt ya. Kemudian di sini terhubung secara paralel sehingga di sini kita akan bisa mendapatkan berapa arusnya, arus total ya di sini. Kalau di sini kita cari dulu R ekuivalennya, yakni 1/R ekuivalen 1/5 tambah 1/10 tambah 1/25 atau di sini menjadi 50. Kemudian ini 10 ditambah 5 ditambah 2 sehingga R ekuivalen totalnya adalah 50/17 ohm. Kemudian ya kita gabung sekarang 10 ohm dengan 25 volt ya. Kemudian di bawahnya di sini adalah 50/17 ohm. Sehingga di sini nilai arusnya adalah 25/10 tambah 50/17. Maka arus yang didapatkan adalah ya 1,932 ampere. Ya, ini adalah arus yang keluar dari baterai. Maka di sini yang kita cari adalah berapa I3-nya. Ya, nah ini yang gampang kita menggunakan persamaan Kirchhoff saja di sini, gitu ya. Hukum Kirchhoff yang kedua, ya muter seperti itu kita mulai dari sini. Maka dia menggunakan rumus sigma epsilon minus sigma I kali R harus sama dengan 0. Ya, kita mulai dari sini berarti plus 25. Kemudian di sini dia turun tanpa ada sama sekali hambatan, gitu ya. Nah, ketemu 20 dan 5, dia potensialnya berkurang. Berarti minus 25 I3
Naik, kemudian ketemu 10 ohm. Berarti plus 10 dikali 1,932 ampere. Nah, kembali ke titik semula maka sama dengan 0. Maka di sini kita akan mendapatkan besar arus I3-nya itu akan didapatkan sama dengan 0,228 ampere gitu ya. Ini untuk mencari I3. Lalu beda potensial antara titik A dan B berarti sebenarnya antara dua titik ini ya. Sebenarnya adalah beda potensial antara titik A dan B adalah beda potensial dari masing-masing hambatan yang tersusun secara paralel ini. Tapi tentu yang paling mudah adalah yang pakai ini ya. Berarti VAB kita gunakan arus yang ketiga I3 dikali 5 ditambah 20 atau 0,228 dikali 25. Maka di sini kita akan mendapatkan nilai arus yang besarnya sama nilai potensial yang besarnya sama dengan 5,7 volt gitu ya. Seperti ini untuk mencari arus yang lewat 20 ohm ya dan juga beda potensial titik A dan B. Oke, bisa juga dengan menggunakan beberapa rumus dari jawaban ya, tapi saya lebih mudah menggunakan hukum Kirchhoff tadi ya di sini. Tentukan arus yang pada setiap cabang rangkaian ditunjukkan pada gambar ya. Jadi di sini kita ada beberapa dua buah GGL baterai dan juga 5 buah hambatan. Jadi kita coba terapkan di sini I1. Kemudian yang ke bawah adalah I3. Kemudian yang ke kiri di sini adalah I2, gitu ya. Maka dari hukum Kirchhoff pertama di satu loop di sini, tentu kita tahu bahwa arus yang masuk harus sama dengan arus yang keluar. Berarti I1 minus I2 minus I3 nanti sama dengan 0. Oke, ini persamaan pertama dengan 3 variabel. Yang kedua kita menggunakan loop gitu ya, yang sebelah kiri dulu. Nah, seperti ini. Kita mulai dari sini. Kemudian ini ketika dia bergerak dan melewati 8 ohm terjadi penurunan potensial. Maka minus karena di asalnya adalah baterai hambatan, kan kita punya rumus sigma epsilon minus sigma I kali R sama dengan 0 gitu ya. Nah, berarti ketemu hambatan dia nilainya minus. Kemudian arusnya searah dengan loop. Berarti I2 dikali 8. Kemudian melewati 8 ohm, dia berputar melewati 4 volt, ya. Potensialnya naik, maka positif 4. Kemudian melewati 1 dan 5. Nah, ini asalnya minus, tetapi karena arah arus berlawanan dengan arah loop, maka minus lagi, ya. 6, total 5 tambah 1 dikali dengan I3, gitu. Sama dengan 0. Sehingga nanti menjadi min 8I2 tambah 4 plus 6I3 sama dengan 0. 4 sama dengan 8I2 minus 6I3 sama dengan 0. 2 sama dengan 4I2 minus 3I3 sama dengan 0. Oke, kemudian ini adalah loop yang sebelah kiri. Sekarang kita ambil loop yang sebelah kanan ya, kira-kira seperti ini. Nah, loopnya kita mulai dari titik yang sama. Di sini arah loop searah dengan arusnya. Maka minus karena dia searah, minus karena hambatannya asalnya hambatan itu mengurangi potensial, minus lagi I3 dikali 5 tambah 1. Ya, kenapa minus di dalam? Karena arah arus berlawanan dengan arah loopnya. Kemudian melewati 4 volt, ya, potensialnya turun. Kemudian melewati 12 volt, potensialnya naik. Kemudian melewati 1 dan 3, berarti minus 4I1 sama dengan 0. 6I3 plus 8 minus 4I1 sama dengan 0, berarti 8 sama dengan 4I1 dikurangi 6I3, sehingga 4 sama dengan 2I1 minus 3I3. Ya, kita punya 3 persamaan dengan 3 variabel di sini, gitu ya. Kita memiliki
Ya, kita memiliki 3 persamaan ya, berarti yang pertama adalah I1 dikurangi I2 dikurangi I3 sama dengan 0. Yang kedua adalah 2 itu sama dengan 4I2 minus 3I3, seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah 2I1 dikurangi 3I3 sama dengan 4 ya. Nah, dari sini kita bisa menentukan I1, I2 dan I3-nya secara langsung ya, di mana nilai I1-nya adalah 17/13 ampere. Oke, atau ini sama dengan 11/13, maaf. Kalau dalam desimal ya, ini berarti sama dengan 1,31 ampere. Kemudian yang kedua adalah 11/13 ampere, atau desimalnya dia sama dengan 0,85 ampere. Kemudian yang ketiganya adalah 6/13 ampere, atau dalam desimalnya dia adalah 0,46 ampere, seperti itu ya. Atau bisa kita lihat pada jawaban kuncinya seperti ini ya, sama sebenarnya caranya. Ya, jadi di sini sekarang kita memiliki 4 buah hambatan dan 2 buah GGL. Lalu di sini kita diminta untuk mencari daya yang disalurkan pada masing-masing resistor. Oke, maka di sini kita anggap saja kita memiliki arus I1 di sini. Kemudian ada arus I2, lalu ada arus I3. Kemudian kita memiliki arus I4 dan I5 yang ke bawah. Ya, jadi yang pertama kita menggunakan hukum Kirchhoff yang pertama dulu di 2 titik di sini. Ya, berarti kita memiliki persamaan I1 sama dengan I2 ditambah I4, atau I1 kurang I2 kurang I4, maaf, I4 sama dengan 0. Gitu ya. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua, yang simpul sebelah kanan, maka kita memiliki I2 itu dikurangi I3 dikurangi I5 sama dengan 0. Ya. Maka di sini kita sudah memiliki 2 buah persamaan ya, tetapi kita di sini memiliki 5 buah variabel, maka tidak cukup, kita harus menambah 3 persamaan lagi. Jadi itu dari hukum Kirchhoff kedua di sini ya, mulai dari titik ini berarti 50 dikurangi 2I1 dikurangi 4I4 ya, 4I4 sama dengan 0 gitu ya. Sama dengan 0. Maka di sini kita akan mendapatkan ya penyederhanaan ya, berarti 25 sama dengan I1 ditambah 2I4. Gitu ya, seperti itu untuk loop yang sebelah kiri. Lalu kita pakai loop yang di tengah di sini. Oke, maka kita memiliki minus minus I5 dikali 4 ditambah I4 dikali 4 sama dengan 0. Seperti itu. Ya, berarti I4 nanti sama dengan I5 gitu ya. I4 sama dengan I5. Kemudian yang terakhir adalah loop yang sebelah sini. Oke, berarti plus 20 gitu ya. Karena dari titik sini dia mutar lalu plus 20 dikurangi 2I3 ditambah 4I5 sama dengan 0. Seperti itu. Oke. Sehingga di sini kita memiliki 20 sama dengan 2I3 minus 4I5, atau 10 sama dengan I3 minus 2I5. Ya, jadi sekarang kita sudah memiliki 5 persamaan dengan 5 variabel. Ya, ini kalau kita pakai kalkulator maka agak sulit ya, kita harus menyederhanakan terlebih dahulu supaya supaya bisa digunakan kalkulator. Oke, maka di sini kita coba dari 2 ini ya, kita tentu tahu bahwa I4 sama dengan I5 di sini, maka ini kita ganti dengan I4. Gitu ya. Jadi cara yang pertama, kita eliminasi kedua ini. I1 minus I2 minus I4 sama dengan 0. Lalu yang kedua kita ganti I5-nya dengan I4. Jadi I2 minus I3
minus I4 sama dengan 0. Ya, kalau kita jumlahkan, maka menjadi I1 dikurangi I3. Oke, I1 dikurangi I3 dikurangi 2I4 sama dengan 0. Oke, ini persamaan hasil eliminasi 1 dan 2 dengan memasukkan I4 ke dalam sini. Lalu kita coba eliminasi kedua ini, gitu ya. Kita coba eliminasi kedua ini, persamaan ini ya. Persamaan ini yang ini kita eliminasi. Berarti persamaan yang kedua, ini kita sudah dapat 3 persamaan sekarang, 3 variabel. Maka kita mendapatkan yang kedua adalah I3 minus 2I. Nah, ini kita masukkan I4 di sini ya. Yang ini nih kita masukkan I4 karena I5 tadi sama dengan I4 di sini. 2I4 sama dengan 10. Kemudian yang satu lagi adalah 25 sama dengan I1 ditambah 2I4. Maka kalau kita jumlahkan di sini nanti menjadi I1 ya, kita memiliki ya I1 ditambah I3, maaf ya, ini sama dengan 35 ya, sudah betul. I1 ditambah I3 nanti sama dengan 35. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya dua persamaan dengan dua variabel gitu ya. Dua persamaan dengan tiga variabel. Maka satu lagi kita coba cari ya, supaya kita bisa mendapatkan dalam I1, I3 dan I4 gitu ya. I1, I3 dan I4. Oke, maka di sini kita gunakan persamaan yang ini saja. Ini dengan yang ini gitu ya. Berarti kita punya persamaan 10 sama dengan I3 minus 2I4. Oke. Nah, jadi tinggal yang ketiga ini I5-nya diganti 4. Sehingga kita sudah punya 3 persamaan dan 3 variabel. Kita bisa langsung masukkan ke dalam kalkulator. I1 minus I3 minus 2I4 sama dengan 0. I1 ditambah I3 sama dengan 35. Lalu I3 dikurangi 2I4 sama dengan 10. Sehingga kita akan menemukan nilai I1-nya sama dengan 20 ampere. I3-nya itu sama dengan 15 ampere. Dan I4-nya adalah 2,5 ampere. Oke, maka di sini ya, daya yang melewati 2 ohm ya. Jadi daya yang melewati 2 ohm berarti P sama dengan arusnya adalah I1 berarti 20 kuadrat dikali 2 atau sama dengan 800 watt yang melewati 4 ohm. Di sini besar arusnya sama. I4 dan I5 di sini kita lihat ya itu sama. Berarti dayanya sama dengan I4 kuadrat 2,5 kuadrat dikali 4 itu nanti sama dengan 25 watt ya. Jadi yang kiri 25 watt, yang kanan 25 watt juga. Oke, sama nilainya karena arusnya sama persis. Nah, yang terakhir adalah yang 2 ohm yang sebelah kanan gitu ya. 2 ohm yang sebelah kanan. Ini 2 ohm, ini 2 ohm yang kanan. Ini 2 ohm yang kiri. Ini beda arusnya. Oke, ini arusnya beda, maka dayanya nanti sama dengan arus I3-nya adalah 15 kuadrat dikali 2 atau 450 watt di situ. Oke, maka disinilah kita sudah mendapatkan semua daya atau bisa juga dilihat dalam persamaan berikut ya. Caranya sama juga. Oke, sekian. Hitung beda potensial antara titik A dan B pada gambar. Ya, dan tentukan titik mana yang potensialnya lebih tinggi. Nah, sekarang kita lihat bahwa di sini karena A dan B terputus, maka di sini tidak akan ada arus yang mengalir. Tetapi arus akan mengalir ya keluar dari 12 volt, kemudian melewati 2 ohm, turun melewati 4 ohm, lalu kembali ke baterai. Berarti nilai arus di situ kita bisa dapatkan dengan mudah 12 per 2 ditambah 4 atau sama dengan 2 ampere. Oke, jadi arus yang mengalir 2 ampere. Di sini arus yang mengalir juga I-nya sama dengan 2 ampere. Maka kalau kita menggunakan partial loop atau loop sebagian dari titik A, kemudian turun ke bawah, kemudian menuju titik B, maka kita bisa lakukan dengan cara VA
Kemudian ketika melewati baterai 4 volt, potensialnya bertambah 4. Seperti itu. Kemudian ketika melewati hambatan 4 ohm, maka minus I ya, 2 ampere dikalikan 4. Kemudian ketika melewati 10 ohm, ya ini minus arus dikali dengan hambatan. Ya, tapi tidak ada arus, maka ini berakhir pada nilai potensial VB ya. Jadi di sini kita menggunakan partial loop ya. Jadi dari kita menggunakan hukum asalnya tetap sama ya. Jadi sigma epsilon ya dikurangi dengan sigma IR, tapi tidak sama dengan 0 karena kita menggunakan partial loop. Jadi kita partial loop atau loop sebagian, kita mulai dari VA melewati 4 volt, dia potensialnya naik, maka kita tambahkan 4, melewati hambatan 4 ohm dikurangi 2 kali 4, kemudian melewati 10 ohm tidak ada arus, maka minus 0 kali 10 berarti VA ditambah 4 dikurangi 8 sama dengan VB ya, atau VA dikurangi VB sama dengan 4 volt ya. Berarti beda potensial antara A dan B adalah 4 volt dan potensial A lebih tinggi daripada potensial B. Atau jawaban lain juga sama di sini ya, dengan di sini menggunakan rumus pembagi tegangan ya, beda potensial antara D dan C adalah 8 volt. Tidak ada beda potensial antara C dan B. Berarti potensial D dikurangi potensial C adalah 8 volt, potensial D-nya adalah 8 volt. Kemudian di sini VDA potensial D dikurangi 4 ya. Karena potensial A-nya adalah ya, VD dikurangi 4 sama dengan 8 kurang 4 sama dengan 4 volt. Jadi ini adalah beda potensial antara titik D dengan A karena potensial antara D dan A selisihnya adalah 4 volt karena ada baterai di sini. Seperti itu. Berarti potensial A adalah 4 volt, kemudian potensial antara AB adalah 4 dikurangi 0 ya. Karena potensial C-nya di sini adalah 0. Ya, ini cara di sini agak sedikit rumit ya. Tadi menggunakan cara partial loop ya, atau loop sebagian itu lebih mudah untuk bisa dicari gitu ya, partial loop atau loop sebagian ya.